billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Al-ayah sadaqallahu lazim. Pertama-tama yang paling utama dan yang selalu kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlimpah kasih sayangnya kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita masih diberikan segala kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur dan kita masih dalam keadaan berpuasa. Bagi yang puasa, bagi yang enggak mah enggak ya, bagi yang berpuasa ya. Karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, yang membedakan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah ketakwaan. Tentunya ketakwaan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, pada siang hari ini ya saya akan mengambil tema tentang Ramadan adalah sebagai ajang muhasabah diri. Ya, muhasabah diri. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, jadi meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang, kita ini bisa diangkat derajatnya ya, atau ketakwaannya setiap muslim dan muslimat. Terlebih di bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan ya, kesempatan kita bertemu di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan ya, karena banyak sekali kemuliaan dan keagungan tersendiri ya. Kita baca Quran, setiap huruf itu bernilai 10 pahala. Ketika bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan ya. Kemudian Allah Ta'ala ya, dalam sebuah hadis baginda Nabi menjelaskan, wa man adraka Ramadan falam yaghfarullah fab'aduhullah qul amin faqultu amin, rawahu at-Tabrani. Yang artinya adalah siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu ia tidak mendapat pengampunan, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah wahai Nabi, amin. Lalu Nabi mengucap amin. Ya, kalau kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan, ternyata kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita, jumlah mokel malah bertambah. Astagfirullah. Ya, tahun kemarin mokelnya cuma 5, sekarang jadi 15. Ya, bukannya berkurang malah nambah. Di luar. Ya. Dan nggak boleh ya, jadi kita memang belum sadar bahwasanya itu adalah suatu dosa. Ya, dosa yang sengaja kita lakukan, kita sadari dan kita pamerkan. Ya, kita senang lagi ngopi nyebat sampai cekikikan ya di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak berpuasa. Kemudian hadis lain menjelaskan, hasibu anfusakum qabla, dalam Al-Quran dijelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Itu dalam sebuah hadis, maaf. Ya, yang artinya adalah hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat di dunia.
Ya, jadi kita nggak usah introspeksi orang lain dulu. Ya, karena kita masing-masing, setiap orang adalah kadihun. Kadihun itu artinya apa? Pemain, bukan penonton, bukan komentator, bukan pelatih. Kita adalah kadihun, pemain. Ya, nggak usah ngelihat Madrid, nggak usah, emang nggak bagus ya, emang. Ya. Karena kita harus bermuhasabah diri. Nah, momen di Ramadan ini, mari yuk ya kita senantiasa menjaga nilai ketakwaan kita. Ya, sholatnya digetolin, puasanya jangan dibolongin lagi. Ya, paling enggak ada peningkatan. Kalau misalnya tahun kemarin mokelnya 5, ya sekarang jadi 4. Ya, berkurang tapi demi kebaikan. Ya, jangan mokel lagi. Ya, monyet kelaparan. Topik kelaparan. Oke, topik kelaparan. Ya, jadi terus juga ada yang sholat, ada yang puasa tapi nggak sholat. Nah, ini sama juga. Ya, ada yang puasa tapi nggak sholat. Nah, jadi nilai dari pahalanya juga akan berkurang. Ya, ada juga orang yang sholat tapi nggak puasa, ada. Ya, karena kullu nafsika wazinaha bis-shalah. Ukurlah dirimu dan timbanglah dengan sholat. Ya, takaran sekarang atau takaran ketakwaan orang itu dilihat dari sholatnya. Karena amal yang akan dihisab pertama kali ya adalah sholatnya. Nggak usah kita nunggu benar dulu baru sholat, tapi sholatlah dulu biar kita menjadi benar. Ya, jadi yang 5 waktunya jangan ditinggalin. Ya, usahakan ya di bulan-bulan sebelumnya, di bulan sebelum Ramadan kita masih ada bolong-bolong, paling tidak ya kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Ya, karena ketika ibadah kita, ya, karena ada satu kenikmatan yang tidak dapat ditemui di bulan lainnya adalah ketika kita meraih Lailatul Qadar. Itu terjadinya cuman di bulan suci Ramadan aja. Nah, yuk marilah kita ya senantiasa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan kita. Ya, jangan sampai tertinggal dengan yang lain. Ya, sholatnya, puasanya ya diniatin lagi. Ya, jangan sampai kebiasaan enggak puasa, kebiasaan enggak sholat. Ya, mudah-mudahan kita terjauh dari sifat malas, sehingga ya Allah membuat kita rajin ya, karena kita sudah berusaha menghindar dari sifat malas. Nah, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan nanya.